Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Usikum wa ya taqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Sidang Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang hadir di masjid ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari segala musibah dan wabah yang dapat mencelakakan kita. Dan kita tentu sebagai manusia wajib berusaha untuk selalu menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan, kemudaratan. Karena memang Rasulullah SAW memberikan satu prinsip yang tegas, la darara wa la dirar. Jangan melakukan hal-hal yang dapat menyakiti diri sendiri, dan juga jangan melakukan hal-hal yang juga memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi melakukan upaya-upaya itu satu perbuatan sunnah yang mesti kita lakukan. Di antaranya kita ya selalu menjaga agar kita tetap dalam kondisi yang baik, mengatur ya jarak, tapi tentu jangan sampai jaraknya seperti sekarang ini, sampai ada di belakang ya dipenuhi safnya ke depan gitu. Ya jaraknya 1 meter. Kemudian sekalian, Islam sering mengajarkan kita melalui Al-Quran tentang ada konsep ya paradoks yang positif gitu. Paradoks dalam kamus bahasa Indonesia itu dijelaskan sesuatu yang menurut pemikiran dan pandangan ya, asumsi umum sesuatu yang tidak baik ternyata sesuatu yang baik gitu. Ya sebetulnya juga sunnatullah juga mengajarkan begitu. Kalau kita menjadikan misalnya alam berkembang jadi guru, itu memang sebetulnya ada sesuatu yang baik menurut pandang kita, sebetulnya nggak baik gitu. Tapi sesuatu yang tidak baik itu malah jadi baik. Misalnya gula itu banyak orang suka dan hampir semua orang suka yang manis. Tapi ternyata gula itu menimbulkan penyakit, namanya penyakit gula, diabetes gitu. Ya itu berbahaya. Tapi sebaliknya orang banyak tidak suka yang pahit, bagi anak-anak gitu. Kalau kasih yang pahit pasti nolak. Tapi ternyata itu banyak obat itu pahit gitu. Jadi kita kadang-kadang tertipu dengan pikiran kita ketika kita tidak mencoba melakukan upaya-upaya yang lebih analisis, melakukan elaborasi yang secara baik, sehingga kita bisa menentukan bahwa apa yang baik atau tidak baik itu bukan berdasarkan sesuatu yang kita lihat secara lahir kasat mata saja, tapi sesuatu yang sudah teruji dengan pengalaman gitu. Kalau kita lihat misalnya satu contoh saja, Rasulullah Allah SWT misalnya dalam surah di dalam Al-Quran menyatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Itu Allah mengatakan begitu. Kalimat kutiba itu ada berapa? 4 kali dalam Al-Quran itu ada kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus shas, kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikum idh hadarakumul maut, intraka khairan al-wasiyah. Tapi yang ini jarang, ini yang biasa dibaca itu kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumul qitalnya jarang, kutiba alaikumus syasnya juga malah enggak pernah dibaca. Kutiba alaikum tentang wasiat pun juga jarang. Tapi kalau kita lihat ini kutiba ini sesuatu yang tertulis. Ini sudah melalui uji labor sejarah itu. Allah menjawabkan ini sudah melalui satu percobaan sejarah. Jadi sudah tertulis gitu. Malah kalau bahasa itu ya seperti Allah sudah wajibkan kepada orang-orang semua kamu. Dan sini Allah SWT mengatakan bahwa wa huwa kurhul lakum. Perang itu sesuatu yang tidak disukai. Itu umum itu. Jangankan kita yang tidak ahli perang, tukang perang saja, katakanlah tentara misalnya, kalau ditanya sama dia mana suka perang atau tidak, pasti dia lebih suka tidak perang. Karena perang itu bagaimanapun resikonya luar biasa, berpotensi untuk terbunuh, kehancuran.
sesuatu yang dibangun dalam jangka waktu dan kurun waktu yang panjang, katakan sebuah kota, ya mungkin 20-an tahun, tapi dengan satu bom saja, dengan satu rudal dari jauh, itu kan hancur. Itu risikonya luar biasa. Tapi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, setelah Allah mengatakan wa kurhul lakum, tapi Allah mengatakan asan takrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asan tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Barangkali sesuatu yang tidak kamu suka itu lebih baik untuk kamu. Dan sebaliknya sesuatu yang kamu suka itu tidak baik untuk kamu. Ini kan sesuatu yang paradoks itu. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti kita belajar, kita sebagai bangsa Indonesia. Seandainya misalnya para pahlawan kita di zaman penjajahan dulu tidak mau angkat senjata, mau berperang, takut menghadapi penjajah Belanda, saya yakin hari ini kita masih terjajah. Tapi karena keberanian para pahlawan kita, para syuhada kita, mereka tidak memikirkan, ya katakanlah nyawa mereka, mereka berkorban, mereka mati-matian dalam perjuangan kemerdekaan. Apa yang kita alami sekarang? Alhamdulillah kita merdeka. Ini kan sebuah kurhulakum. Apalagi Islam mengajarkan perang bukan sebuah penjajahan, bukan eksploitasi. Islam yang berarti itu pembebasan. Itu namanya futuhat. Sebelum misalnya ketika pertama Rasulullah kembali merebut kota Mekah itu bukan untuk genosida, untuk pembalasan, tidak. Sehingga orang Mekah ketakutan kalau Rasulullah itu akan bumi hanguskan, akan membabat, akan membunuh mereka karena mereka sudah banyak merugikan Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasulullah menyerukan perdamaian. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, siapa yang masuk ke rumah bisa aman. Artinya apa? Islam memerintahkan perang bukan untuk membunuh, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk kedamaian. Aturan-aturan perang dalam Islam itu luar biasa. Jangankan bunuh orang, menebang pohon berbuah pun tidak boleh. Ada aturan-aturannya, ada takaramanya. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, "Asa untuk rusain fa khair lakum." Ternyata memang apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati sekarang adalah semangat juang, semangat jihad yang dilakukan Rasulullah SAW dan yang oleh Rasulullah itu diberi semangat. Sehingga dalam surah Al-Anfal 65 itu Allah perintahkan kepada Rasulullah, ya ayyuhan nabi haridil mu'minin ala kita. Hei Nabi, semangati, kobarkan semangat perjuangan itu terhadap para sahabat. Karena semangat perjuangan itu sangat penting. Ketika orang sudah paranoid, ketika orang sudah merasa ketakutan, ketika orang sudah berpikir pesimis, berpikir negatif, segala sesuatu tidak benar, orang akan dihantui oleh rasa takutnya. Maka oleh karena itu semangat itu penting. Rasulullah mengatakan ketika itu, iyyakum minkum isruna sabirun. Ya kamu hanya 20 orang saja yang sabar, yang punya sabar. Kata yaghlibu mi'atin. Kamu akan mampu menghancurkan 200 orang. Yakum minkum mi'ah yaghlibu alfan. Minal ladzina kafaru bi annahum la yafqahun. Jika kamu hanya 100 orang, kamu akan mampu. Kualitas orang beriman yang semangati oleh Rasulullah itu menjadi 10 kali lipat. Malah kita keadaan lemah pun Allah mengatakan al-ana khaffafakumullah. Sekarang Allah meringankan kamu karena Allah tahu kamu itu lemah. Tapi Allah katakan 1 orang harus mampu menghadapi 2 orang. Ini kualitas yang perlu kita bangun. Kesabaran. Salah satunya semangat, keyakinan, optimisme menghadapi masa depan. Tidak dihadapi dengan rasa takut, dengan optimisme yang kuat bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan. Inilah barangkali sesuatu yang penting kita bangun dalam diri kita. Tidak hanya pengetahuan yang luar biasa, tapi juga semangat yang luar biasa. Bahwa kita tidak selalu mesti tunduk kepada pemikiran-pemikiran kita yang sangat pragmatis. Apalagi Allah SWT pernah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jika kamu mendapatkan sesuatu yang baik itu pasti dari Allah. Tapi jika kamu mendapatkan sesuatu yang buruk itu dari diri kamu sendiri. Ini apa yang dibangun? Sebuah mentalitas yang jujur. Banyak orang kalau dia mendapatkan keberhasilan dia bangga. Dia merasa itu adalah murni dari sendiri. Tak ada kontribusi orang lain. Ada kebanggaan, ada arogansi, merasa hebat. Padahal tidak ada kesuksesan sendiri. Tidak ada orang yang bisa kaya sendiri. Orang kaya itu dari orang miskin. Tanpa orang miskin orang kaya nggak ada. Oleh karena itu kita sebagai orang harus sadar. Ada kontribusi sekecil apapun harus kita hargai.
Dengan kita menyadari bahwa semua kebahagiaan dari Allah, artinya kita harus bersyukur kepada Allah. Dan kita harus mampu juga menghargai ya kontribusi pihak lain walaupun sekecil apapun. Inilah sesuatu yang dibangun dengan pandangan yang katakanlah paradoks yang positif, bahwa tidak apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan itu bukanlah sesuatu yang hasil sendiri. Sebaliknya begitu. Wa ma asabaka min nafsik, apa saja yang menimpa dirimu daripada min sayyiatin, dari sesuatu yang tidak baik yang tidak kita harapkan, fa min nafsik, dari dirimu sendiri. Ini akan menumbuhkan apa? Setiap orang akan mencoba melakukan apa? Melakukan evaluasi terhadap dirinya. Tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan orang lain. Kalau dia gagal, dia sakit, dia tidak lulus, dia tidak menghasilkan sesuatu, mungkin usahanya tidak beruntung, dia tidak mencari kesalahan orang lain, tapi dia mencoba melalui dirinya apa yang dia kerjakan. Ini yang penting bagi kita. Jangan kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu, kita malah mencoba mencari-cari ini siapa ini? Wah, saya ini nggak kepilih karena orang ini nih. Nah, padahal kita Allah ingatkan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari sini, jangan terbalik. Kalau yang bagus-bagus itu dari kita, tapi kalau yang jelek itu dari orang lain. Malah kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Ini garis tangan ini. Ini takdir sudah 50.000 tahun yang lalu sudah ditetapkan sebelum manusia diciptakan. Kadang-kadang ada orang yang menyalahkan garis tangan itu. Garis tangan pun kami hitamkan. Kenapa? Karena kita tidak berpikir jujur. Oleh karena itu sedang jemaat yang berbahagia, ini yang perlu kita bangun dalam diri kita, sikap demi kejujuran, sehingga kita mampu menghadapi masa depan itu dengan pikiran jernih, mampu menatap masa depan dengan fatanah, mampu menghitung strategi yang baik, sehingga apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang selalu membela diri kita, tapi selalu melihat sesuatu yang jujur, kemudian merumuskannya, menyusul langkah strategi yang lebih baik. Fa'tabiru ila asar la'alakum turhamun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa yarhadu wa nusikum wa iyaya taqallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sedang jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib saya masih perlu mengingatkan diri sendiri dan kita semua tentang waktu. Allah mengingatkan kita demi waktu asar. Waktu asar adalah waktu yang sebentar lagi matahari akan terbenam. Artinya apa? Allah mengingatkan kita harus waspada, kita harus siap-siap bagaimana kita memaksimalkan waktu kita yang masih tersisa. Apalagi yang sudah warga senior, ya kayak saya ini sudah umur 73 tahun, ini harus siap-siap. Jangan kita bermain-main. Jadi tidak ada kata pensiun. Makin tua kita harus makin rajin, makin aktif. Kenapa? Karena waktu kita sangat sedikit. Tapi tidak saja orang tua, orang muda pun juga harus begitu. Mumbang jatuh, kelapa jatuh. Jangan dianggap orang tua yang mati, karena yang muda pun cepat mati juga. Oleh karena itu artinya apa? Semua kita harus siap untuk menghadap Allah SWT, memanfaatkan waktu kita. Kalau tidak kita rugi. Siapa yang rugi kecuali yang beriman, beramal saleh dan bersesuai dengan kebenaran, bersesuai dengan kesabaran. Ibadallah, innallaha wa yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna tibah wa al-batila batilan warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.